nama saya Dr. Jason Satarigan, saya dari Universitas Pasca Bekasi, NIM 28920500046, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 5. Saya di sini mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu Ibu Desi Harigawati, SE, AK, MSI. Di sini saya akan mengulas tentang definisi anggaran tenaga kerja, jenis-jenis tenaga kerja, manfaat anggaran tenaga kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja, persiapan-persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja, penyusunan anggaran tenaga kerja, dan contoh kasus anggaran tenaga kerja. Yang pertama, definisi anggaran tenaga kerja. Anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran ini sering disebut sebagai perencanaan atau planning. Tenaga kerja atau karyawan menurut manajemen sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang harus dilindungi dan disejahterakan hidupnya, karena mereka telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja untuk periode yang akan datang. Anggaran tenaga kerja meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk, tarif upah, dan waktu atau kapan dikerjakannya. Jenis-jenis tenaga kerja. Untuk kepentingan menyusun anggaran dan perhitungan harga produk, maka biasanya tenaga kerja dibedakan menjadi 2. Yaitu pertama, tenaga kerja langsung. Pengertiannya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Pengertiannya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Tenaga kerja langsung memiliki sifat yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja di sini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja di sini merupakan biaya variabel. Yang ketiga, yang dikategorikan sebagai tenaga kerja langsung antara lain adalah para buruh pabrik yang ikut serta dalam kegiatan proses produksi dari bahan mentah sampai berbentuk barang jadi. Tenaga kerja tidak langsung memiliki sifat, yaitu pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya yang semi variabel. Yang ketiga, tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu dalam pabrik, tetapi dapat di luar pabrik. Apabila tenaga kerja jenis ini bekerja dalam lingkungan pabrik, maka biaya yang dikeluarkan untuk mereka dikelompokkan dalam penganggaran biaya pabrik. Manfaat anggaran tenaga kerja. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja secara efisien. Kedua, pengeluaran biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. Yang ketiga, harga pokok barang yang dapat dihitung dengan cepat. Alat pengawasan biaya tenaga kerja. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja adalah kebutuhan tenaga kerja, pencarian dan penarikan tenaga kerja, latihan bagi tenaga kerja baru. Yang keempat, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Yang kelima, gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Yang keenam, pengawasan tenaga kerja. Persiapan-persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Seringkali ditemui dalam praktek, yakni satuan hitung atas dasar jam tenaga kerja langsung atau direct labor hour dan biaya tenaga kerja langsung. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk menyusun anggaran tenaga kerja adalah yang pertama, manning table, yang merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja masing-masing dan tingkatannya, bagian-bagian yang membutuhkan. Yang kedua, penentuan standar tenaga kerja. Langkah selanjutnya adalah menghitung jam tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian. Lanjut, penyusunan anggaran tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja secara teknis dapat dipisahkan ke dalam 2 bentuk, yaitu pertama, anggaran jam kerja langsung adalah waktu rata-rata dalam jam yang dibutuhkan buruh produksi untuk menyiapkan 1 unit produk. Standar jam kerja langsung tidak hanya diperlukan bagi penyiapan anggaran, tapi juga bermanfaat bagi kontrol sehingga efisiensi dapat dipertinggi. Anggaran jam kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat pertama, jenis barang yang dihasilkan, yang kedua, jumlah barang yang diproduksi, yang ketiga, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, yang keempat, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, yang kelima, waktu produksi barang dimulai.
Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat pertama jenis barang yang dihasilkan, kedua jumlah barang yang diproduksi, ketiga bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, empat jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, lima tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung. Selanjutnya, waktu atau kapan produksi barang dimulai. Dalam penyusunan anggaran biaya tenaga kerja perlu dipertimbangkan faktor-faktor berikut. A. Anggaran unit yang harus diproduksi, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan kuantitas barang tersebut. B. Standar waktu kerja buruh yang digunakan berdasarkan atas data historis atau pengalaman di waktu yang lalu serta atas dasar penelitian khusus yang disebut studi gerak dan waktu atau time and motion study. C. Sistem pengupahan atau sistem pembayaran upah yang bisa didasarkan atas waktu, output atau hasil atau intensif. Selanjutnya, contoh kasus anggaran tenaga kerja. PT Sukses Kemilau sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2020. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. A. Perkiraan penjualan produk X 30.000 unit, produk Y 50.000 unit, dan produk Z 20.000 unit. B. Data mengenai ketersediaan per unit. Keterangan produk X persediaan awal 6.000, persediaan akhir 8.000, produk Y 15.000, persediaan awal dipersediakan akhir 11.000, dan produk Z persediaan awal 8.000, persediaan akhir 10.000. C. Standar jam tenaga kerja langsung dalam DLH atau Direct Labor Hour. Keterangan untuk produk X, Departemen A 2, Departemen B 1, Departemen C 4. Produk Y, Departemen A 2, Departemen B 2, Departemen C 3. Produk Z, Departemen A 2, Departemen B 1, Departemen C 2. Yang kedua, upah kerja per DLH itu Departemen A Rp3.000, Departemen B Rp5.000, Departemen C Rp2.000. Dan diminta satu, menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2020. Dua, membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2020. Ketiga, membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2020. Jawabannya untuk yang pertama, menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2020. Keterangan penjualan produk X 30.000, produk Y 50.000, produk Z 20.000. Di persediaan akhir tadi, produk X 8.000, produk Y 11.000, produk Z 10.000. Nah, tersedia di produk X 38.000, produk Y 61.000, dan produk Z 30.000. Ini kita jumlah di 30.000 tambah 8.000, jadi totalnya di bawahnya tersedia. Nah, persediaan awal 6.000 untuk produk X, dan produk Y 15.000, produk Z 8.000. Dan untuk produksinya dikurangi dari tersedia dengan persediaan awal. 38.000 dikurang 6.000 sama dengan 32.000. Untuk produk Y 61.000 dikurang 15.000 46.000. Produk Z 30.000 dikurang 8.000 yaitu 22.000. Membuat anggaran jam tenaga kerja langsung untuk tahun 2020. Jenis produk X produksi 32.000, standar jam 2, DLH 64.000. Jadi 32.000 dikali 2 sama dengan 64.000. Untuk Departemen B, 32.000 dikali 1, standar jamnya, DLH-nya 32.000. Untuk Departemen C, standar jamnya 4, jadi 128.000. Produk Y, produksi 46.000 dikali 2, jadi 92.000 di Departemen A, Departemen B juga sama 92.000, Departemen C dikalikan 3, jadi 138.000. Produk Z, 22.000 produksi, standar jamnya 2, DLH di Departemen A 44.000, DLH Departemen B 22.000, DLH Departemen C 44.000. Jadi di jumlah produksi di Departemen A jumlah DLH 200.000, Departemen B 146.000, Departemen C 310.000. Dan total 224.000 ditambah 322.000 ditambah 110.000 sama dengan 656.000 total DLH. Yang ketiga, membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2020. Jenis produksi produk X, DLH tadi 64.000, tingkat upah dikalikan 3.000 sama dengan 192 juta. Di Departemen B 32.000 dikali 5.000 sama dengan 160 juta. Departemen C 128.000 dikali 2.000 sama dengan 256 juta. Jumlah dari Departemen A, Departemen B, dan Departemen C total biaya 608 juta. Untuk produk Y
DLH 92.000 dikali 3.000 sama dengan 276 juta. Departemen B 92.000 dikali 5.000 sama dengan 460 juta. Departemen C 138.000 dikali 2.000 sama dengan 276 juta. Dan total biaya di produk C 1 miliar 12 juta rupiah. Di produk Z, Departemen A 44.000 dikali 3.000 sama dengan 132 juta. Departemen B 22.000 kali 5.000 sama dengan 110 juta. Departemen C 44.000 dikali 2.000 sama dengan 88 juta. Total biaya dari produk Z yaitu 330 juta. Setelah digabungkan total biaya dari produk X, Y, dan Z yaitu 1 miliar 950 juta. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.